Halo semuanya, kembali lagi ya di channel ini. Kali ini kita akan membahas untuk soal UM-UGM tahun 2018 dengan kode 576. Ini adalah video yang kedua ya, kita langsung aja. Oke, yang pertama. Padatan kalium klorat, ada KCl3 ya. Dipanaskan akan terbentuk padatan KCl dan gas oksigen. Jika 24,5 gram KClO3 dipanaskan, maka volume oksigen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan di mana 2 gram gas oksigen bervolume 4 liter. Oke, ini berarti sebenarnya ada persamaan reaksinya ya, tapi dia ditulis dalam bentuk sebuah kalimat. Maka saya tuliskan dulu reaksinya. Awalnya ada KClO3 dipanaskan, produknya berupa KCl dan juga oksigen. Jika 24,5 gram, berarti yang ini KClO3, bisa kita cari dulu jumlah molnya. Saya taruh di sini ya, jumlah mol untuk KClO3. Bentar. KClO3 rumusnya massa dibagi dengan MR. Nah, kita harus nyari MR dulu. Kita kan belum punya KClO3. Oke, kalium itu adalah 39, Cl itu 35,5 ya sebenarnya. Ini tak tulis 35,5, sedangkan yang oksigen 16 dikali 3 itu berarti kan 48. Hasilnya 122,5. Nah, baru bisa kita masukkan untuk menentukan jumlah mol dari KClO3. Bentar. Masanya 24,5 dibagi 122,5. Sehingga jumlah molnya adalah 0,2. Ini satuannya mol ya. Terus ini tak taruh di sini 0,2 mol. Oh ya, ini reaksinya belum setara ya. KClO3 berubah menjadi KCl, kaliumnya udah sama, Cl-nya udah sama, berarti oksigennya yang belum. Berarti ini adalah 3/2. Sehingga yang ditanyain kan volume ya dari oksigen, maka saya harus mencari jumlah mol untuk oksigen yang ada di sini, yaitu 0,2. 0,2 dibagi 1 dikali 3/2. Nah, dapat ya. Dapatnya adalah 0,3 mol. Sayangnya, meskipun yang ditanyakan adalah volume, liter gitu kan, tapi di sini tidak ada suhu ataupun tekanan, maka kita nggak bisa pakai PVNRT. Yang ada adalah kondisi dari gas yang lain, meskipun sama-sama gas oksigennya gitu. Sehingga kita harus pakai Avogadro, di mana bentar. Yang ditanyain volume ya, berarti volume dari oksigen yang ini itu dibagi dengan jumlah mol oksigen, itu dibanding dengan volume oksigen, tapi yang berasal dari sini. Dibagi dengan jumlah mol oksigennya. Oke, volume oksigen ini yang ditanyakan. Volume oksigen yang di sini, itu yang ada di sini, yang ada di dalam soal, yaitu 4 liter. Bentar, jumlah molnya berapa? Oke, kita cari ya di sini. Jumlah mol dari oksigen yang ini itu masanya dibagi MR. Masanya adalah 2 gram, MR-nya 32 alias 1/16. Saya tulis di sini 1/16. Terus jumlah mol oksigen ini saya pindah ruas sehingga dia bisa naik ke atas. Ini adalah 0,3. Sehingga volume dari oksigen, oke, ini angka 4 dikali 0,3 itu adalah 1,2 dikali. Nah, karena ini adalah per 1/16 itu sama aja dengan angka 16 naik ke atas ya. Nah, yang artinya 1,2 dikali 16 itu hasilnya berarti di atas 16 ya angkanya alias 19,2 liter. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya nomor 47. Ada 2,3 gram natrium dimasukkan ke dalam etanol berlebih maka akan dihasilkan natrium metoksida CH3ONA dan gas hidrogen. Volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut jika diukur pada saat 28 gram natrium bervolume 10 liter. Ini soalnya mirip banget dengan yang barusan ya, dengan nomor 46. Bedanya hanya jenis reaksinya yang diberikan.
Cuma di sini sepertinya, membutuhkan sedikit koreksi, di mana ini kan disebutin etanol, padahal produknya yang disebutkan adalah natrium metoksida, berarti kita harus menggunakan, salah satunya aja ya. Kalau mau etanol, maka nanti hasilnya natrium etoksida. Kalau mau pakai metoksida di sini, berarti kita harus menggunakan metanol. Karena ini pada dasarnya tidak akan merubah, persamaan reaksi terlalu banyak. Jadi nggak masalah. Oke, saya tuliskan, saya menggunakan metanol aja biar nulisnya lebih mudah. CH3OH direaksikan dengan natrium, itu menghasilkan CH3ONA. Nah, hidrogennya menjadi H2, tapi harus setengah. Ini itu udah setara, sehingga kita bisa nyari jumlah mol dari natrium. Jumlah mol untuk natrium berarti massa 2,3 dibagi dengan Mr 23. Ini satuannya 0,1 mol. Ini natrium ya. Berarti di sini saya tuliskan 0,1 mol. Terus yang ditanyakan gas H2. Oke, kalau di sini 0,1, koefisiennya kan 1. Sedangkan di sini koefisiennya setengah. Otomatis mol yang ada di sini adalah 0,1 dibagi 1, koefisien dari Na ya, dikali dengan koefisien H2, dikali setengah alias 0,05 mol. Nah, sama kayak yang tadi ditanyain volume, tapi tidak ada suhu ataupun tekanan. Kita nggak bisa pakai PVNRT. Yang ada adalah ada gas yang lainnya, yaitu nitrogen. Sehingga yang kita gunakan adalah Avogadro yang kayak tadi. Oke ya, berarti yang ditanyakan adalah volume dari hidrogen dibagi dengan jumlah mol hidrogen itu sama dengan volume dari gas lain, yaitu nitrogen dibagi dengan jumlah mol nitrogen. Oke, volumenya yang ditanyakan, volume nitrogen di sini adalah 10 liter. Bentar ya, jumlah mol nitrogennya belum kita cari, jumlah mol untuk nitrogen. Massa dibagi Mr, massanya 28, Mr-nya 14 kali 2 kan, berarti kan 28 juga. Oke, dapatnya adalah 1 mol, ini dibagi angka 1, dikali jumlah mol dari H2, berarti yang ada di sini. 0,05. Hasilnya adalah 0,5 liter. Nah, gampang nih, ada jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya. Nah, ini soalnya sebenarnya gampang kok, santai. Yang nomor 48. Ceritanya gini. Ada reaksi esterifikasi juga tergolong sebagai reaksi eliminasi. Berarti saya tuliskan dulu. 48 esterifikasi. Reaksi esterifikasi, sorry ya. Esterifikasi. Itu terjadi antara alkohol dengan asam karboksilat menghasilkan ester dan juga air. Di mana alkohol, saya berikan contoh ya. Misalkan saya punya CH3, CH2OH. Ini etanol. Saya reaksikan dengan asam metanoat. Berarti ini ada CH, ini O, ini OH. Agak susah ya. Saya ganti aja ya menjadi asam propanoat. Berarti CH3, CH2, CO, OH. Nah, produknya bagaimana? Karena ini ada asam karboksilat berupa asam propanoat ya, sorry. Asam propanoat yang ada di sini ini bisa dikatakan menjadi induknya. Saya tulis agak bawah. CH3, CH2, ini CO, O. Nah, selanjutnya akan disambung dengan ini alkil dari etanol, alias yang masuk ke sini adalah etilnya CH2, CH3, terus jangan lupa ada H2O. Ya. Nah, reaksi ini yang saya gambarkan menunjukkan bahwa tidak terbentuk ikatan rangkap. Maksudnya tidak terbentuk ikatan rangkap gitu kan. Juga tidak terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Dua-duanya tidak terjadi, maka ini adalah reaksi jenis substitusi. Maka pernyataan yang pertama itu adalah salah. Selanjutnya, reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan alkohol dihasilkan
air. Ini benar. Hati-hati ya dengan kalimatnya, reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan alkohol dihasilkan air. Iya benar, dia dihasilkan air. Ya, maka pernyataan ini adalah benar meskipun ada esternya juga di sini. Dia dihasilkan air, maksudnya kan nggak cuma air aja ya di sini, tapi juga dihasilkan air. Maka ini salah dibenerin tuh nggak boleh ya, maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, yang nomor 49, saya tulis agak bawah. Pada reaksi kimia endotermik ya, lingkungan menerima panas dari sistem reaksi. Oke, saya tuliskan untuk reaksi endoterm, di mana delta H reaksi itu nilainya positif. Mengapa positif? Itu karena delta H dari produk itu lebih besar daripada delta H untuk reaktan. Mengapa delta H produk bisa lebih besar? Hal ini dikarenakan energi ataupun kalor itu mengalir dari lingkungan menuju ke sistem alias sistem menerima. Saya ulangi ya, sistem menerima panas dari lingkungan. Sehingga pernyataan yang pertama adalah salah. Selanjutnya pernyataan yang kedua, perubahan entalpi pada reaksi endotermik adalah positif. Nah, ini udah saya tuliskan di bagian depan. Maka pernyataan yang kedua adalah benar. Salah dibenerin. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 50. Dalam satu periode dalam tabel periodik unsur, jari-jari atom dari kiri ke kanan cenderung naik. Ini itu ya, yang dibahas di sini adalah sifat keperiodikan, di mana kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jarinya makin kecil. Dari kiri ke kanan ini cenderung naik, berarti salah ya. Terus dalam satu periode dalam tabel periodik, dari kiri ke kanan, jumlah proton pada inti atom bertambah. Ini benar. Makin ke kanan, nomor atomnya kan makin bertambah ya. Berarti jumlah protonnya juga bertambah. Maka salah dibenerin, jawabannya juga D. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita bahas lagi soal selanjutnya di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk cek playlist kita, ada banyak sekali pembahasan soal dari UM UGM. Sampai ketemu. Terima kasih.